Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu meteorologi dan klimatologi. Jadi, meteorologi adalah ilmu yang mempelajari proses fisik dan gejala cuaca yang terjadi di lapisan atmosfer. Sedangkan klimatologi adalah ilmu yang mempelajari gambaran dan penjelasan mengenai sifat iklim, mengapa ia berbeda, dan keterkaitan dengan aktivitas manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alat-alat pengamatan meteorologi. Yang pertama yaitu Ganbelani. Ganbelani merupakan alat non-recording. Adapun fungsi dari alat ini yaitu untuk mengukur jumlah radiasi harian sinar matahari yang jatuh di permukaan bumi. Pada pengamatan agroklimat, Ganbelani diamati pada pukul 7.00 waktu setempat. Cara kerja alat Ganbelani. Yang pertama yaitu selama terjadi pancaran radiasi oleh matahari, terjadi pula penyerapan oleh kalor bola tembaga hitam. Yang kedua, panas hasil serapan tersebut digunakan untuk menguapkan Aqueous yang terdapat di dalamnya. Yang ketiga, uap air yang dihasilkan masuk ke dalam receiver. Karena terjadi perbedaan suhu antara bola tembaga hitam dengan tabung buret, uap air akan mengembun dan akhirnya mengumpul dalam dasar receiver. Yang terakhir, pengamatan dilakukan dengan mencatat sisa air yang terdapat pada dasar receiver, setelah dibalik dan mencatat pula jumlah air yang terkumpul pada dasar receiver setelah terjadi pengembunan selama 24 jam. Pengukuran suhu tanah. Pengukuran suhu tanah atau termometer tanah digunakan pada dua lahan yang berbeda, yaitu tanah yang berumput dengan tanah yang tidak berumput. Suhu tanah dilakukan pada kedalaman. Pengukuran suhu tanah dilakukan pada kedalaman 0 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm, dan 100 cm yang gunanya untuk mengukur suhu tanah. Cara membaca termometer pada kedalaman 50 cm dan 100 cm. Yang pertama yaitu buka tutup tabung besi. Yang kedua, tarik tabung gelas yang terikat pada rantai dengan hati-hati. Yang ketiga, pegang ujung gelas yang terikat dengan rantai. Yang keempat, baca termometer sampai persepuluhan derajat dengan cepat dan cermat. Yang kelima, waktu membaca usahakan membelakangi matahari untuk menghindari pengaruh sinar matahari terhadap ketelitian pembacaan. Yang keenam, kembalikan termometer ke tempat semula. Dengan hati-hati, suhu tanah berpengaruh terhadap proses-proses metabolisme dalam tanah seperti mineralisme, respirasi, mikroorganisme, dan akar, serta penyerapan air dan hara oleh tanaman. Lalu fluks panas ke dalam tanah ditentukan gradien suhu dan konduktivitas tanah yang dinilai dipengaruhi oleh lengas dan bahan organik. Campbell Stock yaitu untuk mengetahui lamanya penyinaran matahari dalam satuan jam per persen. Fungsinya yaitu untuk menentukan berapa lama matahari bersinar pada hari tersebut. Cara kerjanya yaitu sinar matahari yang ditangkap oleh bola kaca yang sifatnya mengumpulkan sinar ke titik api yang tepat pada kertas pias, maka kertas itu akan terbakar. Apabila terjadi penerimaan radiasi sinar matahari dari berkas-berkas yang terbakar tersebut, dapat ditentukan berapa lama matahari bersinar pada hari tersebut. Penakar hujan jenis Hellman. Penakar hujan jenis Hellman ini merupakan suatu instrumen atau alat untuk mengukur curah hujan. Penakar hujan jenis Hellman ini merupakan suatu alat penakar hujan berjenis recording atau dapat mencatat sendiri. Dilakukan pada setiap jam 7 pagi waktu setempat. Adapun bagian dari alat-alat ini yaitu 12 alat. Yang pertama, bibir atau mulut corong,
lebar corong, tempat kunci atau gembok, tangki pelampung, silinder jam tempat meletakkan pias, tangki pena, tabung tempat pelampung, pintu penakar hujan, alat penyimpanan data, alat pengatur, tinggi rendah selang gelas atau sipon, selang gelas, panci pengumpul air hujan bervolume. Cara kerja alat ini yaitu jika hujan turun, air hujan masuk ke dalam corong, kemudian terkumpul dalam tabung tempat pelampung. Air hujan ini menyebabkan pelampung serta tangkainya terangkat atau naik ke atas. Pada tangkai pelampung terdapat tongkat pena yang gerakannya selalu mengikuti tangkai pelampung. Gerakan pena dicatat pada pias yang diletakkan atau digulung pada silinder jam yang dapat berputar dengan bantuan tenaga per. Jika air dalam tabung hampir penuh, pena akan mencapai tempat teratas pada pias. Setelah air mencapai atau melewati puncak lengkungan selang gelas, maka berdasarkan sistem sipon otomatis, air dalam tabung akan keluar sampai ketinggian ujung selam dalam tabung bersamaan dengan keluarnya air. Tangkai pelampung dan pena turun dan pencatatannya pada pias merupakan garis lurus vertikal. Dengan demikian, jumlah curah hujan dapat dihitung atau ditentukan dengan menghitung garis-garis vertikal. Selanjutnya yaitu penakar hujan jenis observatorium. Alat ukur hujan observatorium berfungsi untuk mengukur curah hujan selama 24 jam. Alat ini diamati selama 3 jam sekali dengan cara mengukur menggunakan gelas ukur yang sudah standar WMO. Gelas ukur diisi sampai airnya habis, kemudian catat hasil yang ada pada gelas ukur tersebut. Bagian-bagian alat penakar hujan jenis observatorium terdiri dari 5 bagian utama, yaitu yang pertama, corong penakar yang berbentuk lingkaran yang dapat dilepas dengan luas 100 cm persegi. Yang kedua, tabung penampung air hujan. Ketiga, keran untuk mengeluarkan air. Keempat, penyangga. Kelima, gelas ukur dengan skala 0-25 mm. High volume air sampel, fungsinya yaitu untuk mengambil sampel SPM atau Suspended Particle Matter. Cara kerjanya yaitu udara yang mengandung partikel debu dihisap mengalir melalui kertas filter dengan menggunakan motor putaran kecepatan tinggi. Debu akan menempel pada kertas tersebut yang nantinya akan diukur konsentrasinya dengan cara kertas filter tersebut ditimbang sebelum dan sesudah sampling. Di samping itu dicatat pula flow rate dan waktu lamanya sampling sehingga didapat konsentrasi debu tersebut. Anemometer, fungsinya yaitu untuk mengukur kecepatan angin dan besarnya tekanan angin itu. Satuannya yaitu meter per detik, kilometer per jam, dan mil per jam. Cara penggunaannya yaitu anemometer harus ditempatkan di daerah terbuka. Pada saat tertiup angin, baling-baling atau mangkok yang terdapat pada anemometer akan bergerak sesuai arah angin. Makin besar kecepatan angin meniup, maka mangkok-mangkok tersebut makin cepat pula kecepatan berputarnya. Dari jumlah putaran dalam 1 detik, maka dapat diketahui kecepatan anginnya. Selanjutnya yaitu ASRS atau Automatic Solar Radiation Station, berfungsi untuk mencatat radiasi pantulan sinar matahari dari bumi dan mengukur radiasi global matahari. Memiliki 2 sensor, yaitu sensor piranometer dan perheliometer. Aktinograf, alat ini untuk mengukur intensitas radiasi matahari total yang jatuh pada bidang horizontal. Terdapat pena untuk mencatat intensitas radiasi matahari secara mekanis. Hal yang harus diketahui yaitu kertas pias diganti setiap hari. Setiap kotak kecil terdapat 12 kalori. Perhitungan total 1 hari dihitung jumlah kotak kecil. Alat ini menggunakan sensor bimetal. Anemometer cup counter.
Anemometer Cup Canter merupakan salah satu jenis anemometer dengan tinggi 50 cm. Fungsinya yaitu untuk mengukur kecepatan angin rata-rata selama periode tertentu. Cara membacanya yaitu untuk mengetahui kecepatan rata-rata angin pada periode waktu tertentu dilakukan dengan mengurangi hasil pembacaan pada angka counter saat pengamatan dengan hasil pembacaan sebelumnya, kemudian dibagi dengan periode waktu pengamatan. Open Pan Evaporimeter atau panci penguapan. Fungsinya yaitu untuk mengetahui besarnya penguapan radiasi langsung dari matahari. Bagiannya yaitu Stilwell Hawke termometer apung. Cara kerjanya yaitu Stilwell diletakkan persis di atas permukaan panci air. Setelah itu, baca skala yang terdapat pada Stilwell. Sangkar alat meteorologi. Sangkar alat meteorologi merupakan bangunan berbentuk rumah yang terbuat dari kayu yang berfungsi untuk menyimpan alat termohidrograf, termometer maksimum, termometer minimum, termometer bola kering, dan termometer bola basah. Sangkar alat meteorologi berventilasi double jalusi yang gunanya untuk mengalirkan udara masuk dan keluar. Sangkar meteorologi juga dicat putih agar memantulkan cahaya yang merupakan konvensi dari WMO atau World Meteorological Organization. Pintu pada sangkar meteorologi posisinya harus dipasang utara ke selatan. Di bawah sangkar meteorologi tidak boleh dicor karena dapat mengganggu hasil pengamatan. Alat-alat yang terdapat pada sangkar meteorologi tadi, yang pertama yaitu alat pengukur temperatur maksimum dan minimum. Termometer maksimum yaitu sebagai alat ukur suhu udara maksimum yang terbuat dari gelas dengan bejana berbentuk bola dan pada ujungnya berisi air raksa. Dan termometer minimum yaitu sebagai alat ukur suhu udara minimum yang terbuat dari gelas berbentuk garpu, pada ujungnya berisi alkohol dan benda penunjuk yang akan terseret oleh alkohol manakala suhu turun dan akan tertinggal manakala suhu naik atau alkohol mengembang. Maka benda penunjuk tadi akan menunjukkan suhu terendah dalam kurun waktu pengamatan. Alat pengukur temperatur bola basah dan bola kering. Alat ini biasa juga disebut psikrometer, terdiri dari dua buah termometer air raksa yaitu termometer bola basah dan termometer bola kering. Termometer bola basah adalah termometer yang bola air raksanya dibalut dengan kain basah. Penguapan yang terjadi pada kain basah tersebut mengakibatkan turunnya suhu. Perbedaan suhu yang ditunjukkan termometer bola kering dan basah dengan bantuan tabel diperoleh harga kelembapan udara dan suhu titik embun. Alat terakhir yang akan saya jelaskan yaitu ARWS atau Automatic Rain Weather Station. Jadi, alat ukur ini mengambil sampel air yang akan diukur konsentrasi kimianya dan bekerja secara otomatis. Jika terjadi hujan, maka sensor akan memberi trigger kepada sistem kontrol untuk membuka tutup tempat penguapan air yang digerakkan oleh motor listrik. Selama hujan penutup tersebut tetap terbuka, kemudian setelah hujan berhenti maka penutup akan bergerak ke posisi semula, sehingga air hujan yang di tempat penampungan tak terkena kotoran lain karena tertutup rapat.